warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa masara ala nahjihi ila yaumil ma'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sidang hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, jemaah salat Maghrib dan Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita masang niat i'tikaf. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. InsyaAllah mulai malam ini hingga beberapa pertemuan ke depan, mungkin sampai belasan pertemuan, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Kita masuk ke dalam kajian fikih muamalat. Karena kajian fikih muamalat ini penting sekali Bapak sekalian. Apa gunanya ibadah hebat tapi kalau yang kita makan, harta yang kita dapatkan, pakaian yang kita pakai, rumah yang kita tempati bukan dari sumber yang halal. Karena minimnya kajian ini, jangankan di Langsa, di Aceh pun minim, maka saya rasa penting untuk kita angkat kajian tentang fikih muamalat. Namun sebelum itu ada pertanyaan yang sampai ke saya. Yang pertama, ya, Assalamualaikum, mohon bertanya Pak Ustaz. Kayaknya mohon jawaban bukan mohon pertanyaan ya. Satu, apakah batasan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram? Jadi ini berarti pertanyaan tentang salat. Pesan Nabi dalam masalah salat, baik gerakan, apa yang kita ucapkan, sikap kita, itu pesan Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi kita tahunya dari siapa? Memangnya kita pernah melihat Rasulullah SAW? Tidak. Kita akan mendapatkan ilmunya dari orang-orang yang melihat Rasulullah SAW melaksanakan salat, yaitu para sahabat. Memangnya kita ketemu dengan sahabat? Tidak. Yang bertemu dengan sahabat adalah tabi'in. Lalu yang bertemu dengan tabi'in, tabi'in, generasi sampailah ke kita. Dan beruntungnya kita, para ulama yang hidup di abad 10, yang hidup di abad 9, 8, 7, 5, 6, bahkan di abad kedua, mereka menuliskan, ya, mereka menuliskan apa yang mereka dapatkan tentang bagaimana tata cara Rasulullah SAW melaksanakan salat. Ada sebahagian berkaitan dengan perkara yang sunnat, yang afdal, dan ada yang berkaitan dengan mesti. Yang afdal berarti berkaitan dengan sunnat, misalnya apa? Ketika duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir, bagaimana posisi tangan? Di mana letak jemari tangan? Bagaimana jari telunjuk menunjukkan? Ternyata banyak riwayatnya. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj menyebutkan banyak versinya. Begitu juga Syuruh Al-Minhaj Al-Khatib Asy-Syarbini dalam Mughni Al-Muhtaj. Ada riwayat begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Dari semua yang ada, menurut Ibnu Hajar dan ulama kita dalam mazhab Syafi'i, yang paling kuat itu begini, ya, begini. Oke, kalau ada orang menunjukkan begini, bagaimana? Boleh? Boleh. Mau begini boleh? Boleh. Mau begini seperti yang kuat dalam mazhab Maliki? Boleh. Enggak menunjuk pun boleh. Kalau ditanya tentang boleh, tapi kita berbicara tentang yang afdal, sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Tapi ada juga tata cara salat Rasulullah SAW itu memang mesti, enggak boleh enggak. Misalnya apa? Tentang cara sujud.
umirtu an asjuda ala sab'in, aku diperintahkan sujud, kata Rasulullah SAW, untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Berarti diperintahkan, diwajibkan. Yang pertama dahi, tapi Nabi tunjuk kemari dahi. Dalam mazhab Imam Syafi'i yang diambil adalah perkataan Nabi. Nabi mengatakan dahi, tapi mengapa Nabi tunjuk kemari? Sempurna sujud itu kena dahi, kena hidung. Jadi kalau kita salat pakai masker, salatnya sah karena dahinya kena ke lantai. Tapi dalam mazhab Hanafi, Nabi mengatakan dahi, tapi Nabi tunjuk ke mana? Ke hidung. Berarti maksud Nabi dahi itu hidung. Maka kalau salat pakai masker enggak sah dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau orang pakai peci, rambutnya dikeluarkan sehingga ketika sujud terhalang dahi kena lantai, bermasalah, enggak sah sujudnya. Dalam mazhab Hanafi sah, enggak masalah, karena yang penting ini, bukan ini. Jadi aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota sujud. Yang pertama dahi, 2 dan 3 2 telapak tangan, 4 dan 5 2 lutut, 6 dan 7 adalah jemari kaki, khususnya jempolnya itu harus kena, bukan bagian kukunya, tapi bagian dalamnya, telapak jempolnya. Itu harus menempel ke lantai. Jadi kalau seandainya kita melihat ada seorang jemaah salat, ketika sujud telapak kakinya terangkat, itu enggak sah sujudnya. Dan sujud itu rukun salat. Kalau sujudnya enggak sah, berarti salatnya enggak sah. Ketika kita sampaikan, Bapak tadi salat ketika sujud kaki yang terangkat, itu kan masalah afdal, enggak mesti itu. Ini berarti dia enggak faham. Ya. Itu sama dengan orang mengangkat kedua telapak tangan ketika takbiratul ihram, tidak sama. Yang masalah sujud itu kata Nabi, umirtu, aku diperintahkan. Perintah itu menunjukkan kewajiban, kecuali kalau ada dalil yang lain yang mengatakan perintah itu maksudnya adalah anjuran. Ini enggak ada. Sedangkan dalam tata cara Rasulullah SAW takbiratul ihram itu tidak ada lafaz umirtu, aku diperintahkan. Berarti mengangkat kedua telapak tangan ini bukan rukun, bukan wajib dalam salat. Kemudian dalam salat itu, berdasarkan yang dibahas oleh para ulama kita, dalam salat itu yang kita lakukan ada 3 kategori. Yang pertama rukun, yang tidak boleh tidak ada. Ada 13 rukun. Mau kita bilang 17 pun sama dengan 13. Mau kita bilang 19 pun sama dengan 13. Ini sudah pernah kita bahas rukun salat yang 13. Kemudian yang kedua, sunnah ab'ad. Dia bagian penting dari salat, tapi jangan lupa dia adalah sunnah, tetap sunnah. Kalau tertinggal salatnya sah, namun dianjurkan untuk sujud sahwi. Dalam fikih mazhab Syafi'i, sunnah ab'ad itu ada 5. Qunut subuh, ya, dan juga qunut pada witir bagian kedua di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua sunnah ab'ad adalah duduk tahiyat awal, duduknya namanya duduk iftirash, sama seperti duduk antara 2 sujud. Kemudian yang ketiga bacaan tahiyat atau bacaan tasyahud pada tasyahud awal, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Diingat untuk sekalian, bukan at-tahiyyatul, tapi at-tahiyyatul. Ini kadang-kadang anak kita, ya mungkin ada juga orang yang tua dapat ilmu warisan dari masa SD, ya, masa masih ibtidai, dia enggak update ilmunya. Jadi masih baca at-tahiyyatul, padahal at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini namanya tahiyat karena ada at-tahiyyatu. Dinamakan juga dengan tasyahud karena ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bacaan tahiyat ini pada tahiyat awal itu hukumnya sunnah ab'ad. Lalu yang keempat, berselawat kepada Nabi di tahiyat awal, tahiyat pertama. Allahumma salli ala Muhammad minimal, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai di sini itu namanya sunnah ab'ad. Lalu sunnah ab'ad yang kelima apa? Sunnah ab'ad yang kelima, berselawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Tasyahud akhir hukumnya rukun, rukun salat. Bacaan tahiyat akhir itu rukun salat. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahiyat akhir itu rukun salat. Berselawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir, di tahiyat akhir, itu hukumnya sunnah ab'ad. Jadi 5 sunnah ab'ad: qunut, duduk tahiyat awal, bacaan tahiyat awal, berselawat kepada Nabi di tahiyat awal, berselawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir. Kalau tertinggal, dianjurkan, disunnahkan untuk sujud sahwi. Kalau enggak sujud sahwi bagaimana salatnya? Sah juga, tapi dianjurkan. Karena syaitan itu ya merasa kapok atau merasa sangat kecewa, udah mengupayakan mengganggu salat kita. Dia berupaya untuk mengusik kekhusyuan salat kita, lalu dianggap kita berhasil, dianggap dia itu berhasil. Ternyata kita sadar sebelum salam kita sujud sahwi. Waduh, syaitan itu merasa usahanya percuma dan sia-sia. Jadi kalau bapak dan ibu sekalian ingin mengecewakan usaha dan tipu daya syaitan itu, lakukan sujud sahwi. Tapi kalau tidak ingin mengecewakan syaitan, baiknya jangan sujud sahwi, sakit hati dia nanti. Jadi silakan hadirin bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ustaz imamnya lupa untuk baca qunut. Bagaimana ustaz? Ya sudah, lanjutkan. Ustaz, ketika salam, sebelum salam imamnya pun tidak sujud sahwi, bagaimana ustaz? Ada 2 pilihan. Bapak dan ibu boleh langsung salam, tapi afdalnya sujud sahwi dulu sebaru kemudian salam. Tapi ada juga orang yang membaca kitab kuning mengatakan kalau imamnya salam ya udah salam terus. Tidak. Di dalam beberapa kitab, termasuk misalnya dalam kitab Al-Bajuri, itu disebutkan dianjurkan bagi makmum jika imamnya lupa untuk sujud sahwi, agar dia sujud sahwi sendiri-sendiri, berpisah-pisah. Yang ini ya, baru kemudian dia salam. Baik, silakan hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dianjurkan yang kita lakukan dalam salat ada 3. Yang pertama rukun, yang kedua sunnah ab'ad, dan yang ketiga sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah ini dianjurkan kalau saya tertinggal, enggak perlu sujud sahwi, enggak boleh bahkan sujud sahwi, salatnya tetap sah. Bahkan kalau kita sujud sahwi karena tertinggal sunnah hay'ah, bisa membatalkan salat kita. Apa saja sunnah hay'ah? Semua yang kita buat dalam salat kita yang tidak masuk dalam rukun dan sunnah ab'ad, dia semua sunnah hay'ah. Ya, termasuklah di antaranya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum salat, atau membaca doa rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari bisikan syaitan, dan aku berlindung kepada engkau ya Allah, jangan sampai dia datang menggangguku dalam salatku. Termasuk juga adalah mengangkat kedua telapak tangan. Ini adalah sunnah hay'ah. Ya, ini adalah sunnah hay'ah. Semana tingginya? Ini yang ditanyakan. Apakah batasan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram? Paling tinggi sejajar dengan telinga.
Paling rendah sejajar dengan bahu. Jadi jangan ada orang yang ketika takbir itu ini berlebihan. Allahu Akbar. Ini berlebihan, ya. Tapi ini adalah sunnah hay'ah. Kalau enggak ngangkat tangan bagaimana? Boleh juga. Allahu Akbar langsung. Boleh juga. Tapi dianjurkan Allahu Akbar. Apa falsafahnya? Apa makna ketika kita mengangkat kedua telapak tangan begini? Sebenarnya Bapak sekalian, kita ingin membuang dunia ke belakang kita dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ketemu sama orang, itu udah mulia kali. Assalamualaikum, kita angkat lagi, Assalamualaikum, itu mulia. Kalau orangnya lebih mulia lagi, Assalamualaikum, ya. Jadi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, yang kita ucapkan ya Allah Maha Besar. Berarti kita buang dunia semuanya, yang kita sedang sibuk dengan bisnis, sibuk dengan belajar atau yang lainnya, kita buang semuanya. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jadi itu batasan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Mulut mengucapkan Allahu Akbar, hati memasang niat, fisik berdiri dengan tegak. 3 in 1. 3 in 1. Bukan hanya sampo 3 in 1. Bukan hanya Milo 3 in 1. Jadi berdiri, ucapkan takbiratul ihram dan pasang niat. Apakah mengangkat kedua telapak tangan ini bagian daripada 3 in 1? Tidak masuk. Ini adalah sunnah hay'ah. Allahu Akbar. Jadi ini adalah kesempurnaan, bukan bagian dari rukun salat kita. Baik, sedang hadirin sekalian, yang kedua, berapa posisi mengangkat tangan dalam salat? Ini ditanya berapa posisi. Apa mau coba semuanya atau bagaimana nih? Ambil satu aja, ya. Dalam mazhab Syafi'i begini, ya. Ada juga sejajar dengan bahu. Tapi ada juga teman-teman kita dari Salafi, ya, yang kita bilang Wahabi, dia sebatas dada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian posisi tangannya diletakkan di mana? Ada 4 mazhab yang berbeda-beda. Kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, setelah tangan diangkat, diletakkan di bawah dada, di atas pusat, di atas perut. Ini dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Hambali, di dada. Dalam mazhab Hanafi, di bawah pusat, pas di bawah pusat. Dalam mazhab Maliki, dilepaskan. Hambali, Syafi'i, Hanafi, Maliki, ya. Dalam kitab Al-Bajuri, Imam Ibrahim Al-Bajuri itu menganjurkan agar diletakkan di sini, di sebelah kiri. Jadi ini pilihan Imam Al-Bajuri, bukan mayoritas ulama Syafi'i. Ya, bukan mayoritas mazhab Syafi'i, tapi Imam Al-Bajuri termasuk di antara yang mengatakan dianjurkan begini. Dan banyak ulama yang membicarakan itu, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Tapi mayoritasnya tidak setuju mengikut versi begini. Tapi kalau ditanya mana sumbernya, dalam Hasyiah Al-Bajuri. Kemudian yang ketiga, Ustaz, pada waktu sujud, lutut dulu menyentuh lantai baru tangan atau sebaliknya? Ketika sujud, mana duluan? Lutut dulu atau dua telapak tangan? Iya. Ya, Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita, kalau kamu sujud, jangan sujud seperti unta. Jadi kalau unta itu bagaimana? Lutut dulu atau tangan dulu? Kalau unta, ya, tangan, memangnya unta ada tangan, maksudnya dua kakinya di depan itu dianggap tangan. Unta itu yang di depan itu memang sudah di tanah. Mati unta itu tangan dulu baru kemudian lutut. Nah, kalau begitu kita lutut dulu baru tangan. Kenapa ada yang mengatakan
tangan dulu baru kemudian lutut. Kalau ada pun riwayat itu mungkin riwayat Rasulullah SAW sedang dalam kondisi sakit atau baru pulang perang. Kalau kita sakit misalnya di lutut kita, ya, apakah ada bisul atau ada, na'udzubillah, ada, saya lihat beberapa jamaah yang misalnya pernah jatuh dari sepeda atau jatuh dari kereta, sulit lutut dulu, maka tangan dulu. Ini untuk orang yang dalam kondisi tertentu. Tapi utamanya lutut dulu baru kemudian dua telapak tangan. Biasanya sahabat-sahabat kita yang mengatakan ini dari kaum Salafi, ya. Mereka mengaku mazhab Hambali mengatakan demikian. Tapi kalau kita merujuk ke dalam kitab yang dikarang oleh ulama mereka, misalnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah, itu ada kitab beliau 6 jilid namanya Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di sana Imam Ibnu Qayyim sangat menentang orang yang duluan tangan baru kemudian lutut. Kalau begitu berarti menurut Imam Ibnu Qayyim sama seperti mayoritas mazhab yang lainnya, yaitu lutut dulu baru kemudian telapak tangan. Baik, sidang hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah terjawab 3 pertanyaan. Ada lagi pertanyaan? Ya? Oh ya, ada. Ini pertanyaan menarik juga nih, Ustadz. 3 in 1, demikian katanya. Tapi mengapa kami ada mendengar sebagian imam sebelum takbiratul ihram dia melafazkan niat? Dari mana itu? Ya, at-talaffuz bin niyyati, melafazkan niat. Bagaimana yang Bapak dengar? Dia baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, usolli fardal isya'i 4 raka'atin imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Mungkin begitu ya, lebih kurang. Jadi Bapak sekalian, at-talaffuz bin niyah, melafazkan niat itu, apakah itu niat? Itu bukan niat. Itu bukan niat, tapi itu talaffuz, melafazkan niat. Yang terhitung niat itu adalah ketika takbiratul ihram. Sebentar lagi setelah itu. Ini mohon maaf, ini ada profesor di bulan Ramadan men-share atau dalam dialognya itu di-share oleh beberapa teman. Itu kalau Bapak dari rumah itu berniat mau salat sesuatu, salat tarawih, itu dari rumah itu udah bisa niatnya. Begitu masuk masjid Allahu Akbar terus, nggak perlu pasang niat. Ya, oke, kalau seandainya dia berpendapat demikian untuk pribadinya, oke. Tapi kalau dia menentang, menafikan apa yang kita lakukan, barulah kita jawab bahwa niat itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, menghendaki sesuatu diiringi dengan perbuatannya, itu baru dikatakan niat. Jadi kalau dari rumah berangkat menuju ke masjid untuk melaksanakan salat maghrib, niat dari rumah itu belum dikatakan niat, baru rencana, baru namanya azam. Jadi niat itu kapan? Qasdus syai'i, menghendaki sesuatu, muqtarinan, diiringi dengan perbuatannya. Ya. Dan yang dimaksudkan di sini adalah rukunnya yang pertama. Makanya kalau kita berwudu, rukun wudu yang pertama di mana supaya kita pasang niat? Ketika membasuh wajah. Ambil air, basuh wajah, begitu air itu kena ke wajah, di situ baru kita pasang niat. Bukan ketika cuci telapak tangan, karena itu sunnat, bukan rukun dalam wudu, bukan bagian asas dalam wudu. Dalam salat begitu juga. Berarti lafaz yang kita baca sebelum takbiratul ihram itu bukan niat. Sehingga kalau bapak dan ibu mendengarkan ini imam mau salat isya, tapi dia niatnya usolli fardhas subhi 4 raka'atin imaman lillahi ta'ala. Oh, kita sama jemaah kibannya, kok dia baca subuh pula? Yang sebelahnya tenang, golong truk level katanya. Kita belum sampai ke makam sana. Ya. Kalau imam tersebut mulutnya mengucapkan salat isya, salat subuh, tapi hatinya ketika Allahu Akbar isya yang dihadirkan, salatnya itu sah. Karena niat itu
fil qalbi, yang di hati. Okey, baik. Ustaz, enggak usah panjang kali. Kami mau tahu sekarang apa hukum melafazkan niat sebelum takbiratul ihram. Para ulama, ya, termasuk diantaranya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Sunnah yang dimaksudkan di sini dianjurkan. Maksudnya apa? Ini akan memudahkan hadirnya niat dalam takbiratul ihram kita nantinya. Apalagi kita sibuk, ya, buka bengkel atau tadi ada pekerjaan di rumah, ada ini ada itu. Kalau kita langsung salat, apakah di rumah atau berjamaah, karena belum ada persiapan, langsung masuk Allahu Akbar. Dalam takbiratul ihramnya dia apa? Dia mau salat maghrib. Usalli fardal isya'i subhi zuhri asri al-maghribi 3 rakaat. Baru masuk dia. Semua dah diputar sama dia, baru masuk ke salat maghrib. Jadi kalau begitu, talaffuz bin niyah, melafazkan niat dengan tujuan untuk membantu niat nanti dalam takbiratul ihram, itu dianjurkan. Karena yang membantu yang wajib itu dianjurkan, ya, yang membantu untuk terlaksana yang diperintahkan itu dianjurkan. Apa hukum pasang alarm untuk bangun subuh? Alarm itu enggak ada apa-apanya, bukan bagian daripada ibadah kita. Tapi karena kita hidupkan alarm itu tujuannya supaya bangun subuh, hidupkan alarm pun, setel alarm itu hukumnya dianjurkan atau berpahala. Begitu juga dengan talaffuz bin niyah. Apalagi orang yang sering was-was, sering ragu-ragu, salat apa nih, salat apa nih, salat nih, sehingga ada orang Allah belum masuk lagi, Allah, kenapa? Mau salat maghrib tapi yang terbayang salat subuh, Allah, nggak masuk lagi. Kenapa belum masuk? Baru salat zuhur, dia mau salat maghrib. Orang seperti ini mungkin wajib ini, supaya tidak terjadi was-was yang dipermainkan oleh syaitan. Langsung dia ucapkan usalli fardal maghribi 3 rakaatin. Apakah adaan, makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Jadi sudah diucapkan oleh dia, maka hadir Allahu Akbar. Ya, apalagi bapak-bapak yang besok mau menikahkan anaknya, ya, itu sedang salat mungkin usalli, saya nikahkan putri saya kepada, ya. Jadi dilafazkan tujuannya adalah supaya datang fokus tersebut. Saya menjumpai ada beberapa sahabat itu kalau mau menghafal itu dia lafazkan. Karena kalau udah dia lafazkan, dia dengarkan, lebih mudah bagi dia untuk menghafal. Walaupun ada di antara kita lebih mudah menghafal dalam kondisi tenang, tidak bersuara, tapi ada orang versinya demikian. Begitu, ya. Baik, masya Allah. Ya, ada pertanyaan lagi? Ketika sedang turun hujan, doa mustajab. Allahumma sayyiban nafi'an mubarakan fi. Masya-Allah. Ya, negeri lain panas, enggak ada hujan, daerah kita turun hujan, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberkahi dan melindungi kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak sekalian, kapan dimulai niat dan kapan berakhir niat? Apakah dengan tangan ini berhenti di sini ataupun dengan selesainya takbiratul ihram? Tadi kita mengatakan ini enggak ada apa-apanya, ini sunnah hai'ah. Kalaupun seseorang tidak mengangkat kedua telapak tangannya atau seperti mazhab Maliki dia lepas tangannya, enggak ada masalah. Berarti yang diperhitungkan di sini adalah ucapan takbirnya. Allah, dari pertama Allah, di situlah kita pasang niat. Allahu Akbar. Yang terbaik begitu ra selesai, niatnya sudah duluan selesai. Makanya Bapak sekalian, dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah itu dikatakan boleh memanjangkan Allah sampai 11 alif. Mana ada hukum mat sampai 11 alif? Mat itu yang ada 3 alif 6 harakat. Ini boleh sampai 11 alif demi masuknya niat tersebut. Allahu Akbar. Jadi kalau ada imam Allahu Akbar, oh mak jenius sekali imamnya nih. Dalam waktu yang singkat bisa masuk semuanya itu.
Kalau memang betul jenius, tapi kalau bicara pun bicara gago, tapi niatnya aku bisa cepat kali. Ini bisa dipertanyakan, ya. Jadi dipanjangkan dalam takbiratul ihram, tujuannya adalah supaya niat itu masuk semuanya sebelum datang huruf ra. Bapak-Ibu sekalian, kita sebagai makmum dilarang mendahului imam, betul? Betul. Kalau bersamaan dengan imam, hukumnya makruh. Afdalnya bagaimana? Setelah imam, baru kita. Kecuali takbiratul ihram. Dalam takbiratul ihram, kita enggak boleh mendahului imam dan enggak boleh membersamai imam. Kalau dalam gerakan salat nanti, kalau membersamai dengan imam, hukumnya makruh. Tapi dalam takbiratul ihram, enggak boleh kita bersama dengan imam. Jadi biarkan imamnya tuntas dulu, Allahu Akbar, baru kita Allah Akbar. Saya teringat di Mesir, itu shaf pertama ada beberapa orang-orang tua, saya pun duduk sebelah. Jadi ada bapak ini mungkin udah agak-agak pikun dia, udah 70 tahun. Imamnya sudah berdiri, istaqimu sawu sufufakum, bapak ini langsung Allah. Jadi oleh kakek bapak yang sebelahnya tua, Lisa, belum lagi, ditahan tangannya supaya turun, ya. Jadi kami yang belakang dan sampingnya sampai rumah praktek lagi, belum lagi, ya. Jadi mau sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ketika pertama sekali kita membaca Allah pada disitulah kita hadirkan niat Allahu Akbar. Tapi ada juga kesalahan dari sebagian saudara kita, tapi kesalahannya nggak merusak salat nih, karena belum masuk niatnya, sehingga dia panjangkan pada barnya Allahu Akbar. Ini juga salah, nggak boleh dibaca panjang pada bar, tapi Allahu Akbar, ya. Baik, terjawab ya, alhamdulillah. Jadi mau niat salat isya, tapi hadir niat salat maghrib, Allahu Akbar. Maghrib, macam mana itu? Ini boleh nggak kita pasang niat ketika tangan kita begini? Yang niat tadi itu nggak sah, berarti salatnya nggak sah. Jadi bagaimana? Ada dua cara. Cara yang pertama boleh, cara yang kedua lebih afdal. Cara pertama untuk menutupi rasa malu. Cara kedua itu kita lebih wara', lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salat sendiri ini. Allah, salat sunat ya, Allahu Akbar, mau niat usolli sunnatul isya ba'diyah, tapi terucapkan usolli fardul isya, ya kan? Allahu Akbar, kok salat isya lagi ini? Ini kan nggak sah niatnya, bagaimana? Kita boleh pasang niat walaupun tangannya begini, tapi dengan syarat takbiratul ihramnya ulang lagi Allahu Akbar. Tangan ini kan nggak masalah, mau lepas begini nggak masalah. Kenapa nggak dibatalin aja? Ini yang lebih afdal. Salah, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Tapi lihat sama orang sebelah, ini aneh nih salatnya. Ini aneh salatnya. Jadi untuk menutup rasa malunya, tangannya tetap begini. Allahu Akbar, salah. Allahu Akbar. Kecuali kalau dia imam. Kalau imam nggak boleh main-main ini. Kalau dia salah, kalau imamnya salah, jangan pura-pura supaya jangan malu, ya, nggak nampakkan diri. Takbiratul ihramnya pun dalam hati, nggak boleh. Kenapa? Tadi makmum tidak boleh membersamai imam, apalagi mendahului imam. Makmumnya udah masuk semua nih ke dalam salat isya, sedangkan imamnya belum lagi hidup starternya. Jadi bagaimana? Dia batalkan karena memang belum sah, dia ulangi lagi. Allahu Akbar. Makanya makmum itu takbiratul ihram setelah imamnya sempurna.
Jangan sedang imamnya takbiratul ihram, dia pun takbiratul ihram. Allahu akbar. Makmumnya Allahu akbar. Makmum udah masuk, imamnya ulang lagi. Allah, dia udah masuk tu imamnya. Makmumnya udah masuk, imamnya belum masuk. Kemudian satu lagi Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai silap dan salah. Karena kesalahan di sini berakibat fatal, berakibat tidak sahnya salat kita. Apa itu? Takbiratul ihram itu harus dilafazkan dengan jahar kalau dia imam atau secara sir kalau dia makmum. Sir itu bukan bacaan dalam hati. Sir itu bacaan seperti orang berbisik, telinganya mendengar kalau kondisinya tenang. Jadi nggak ada cerita orang sholat itu nggak baca takbiratul ihram. Kok nggak baca, Pak? Saya baca dalam hati. Bagaimana itu dalam hati? Niatnya dalam hati, takbiratul ihramnya dalam hati, nggak mungkin. Jadi sir itu Allahu Akbar. Begitu, ya. Baik, ya, sudah terjawab. Ada lagi? Sudah, ya, alhamdulillah. Jadi salat kita masih sampai ke takbiratul ihram. Sepertinya untuk kita bahas masalah fikih muamalat, waktunya nggak memungkinkan lagi. 1 menit lagi. Kalau ada pertanyaan Bapak sekalian, ya ada lagi pertanyaan. Mudah-mudahan kajian kita, ya, ada lagi. Ya, silakan. Duduk tahiyat awal itu namanya duduk iftirash. Supaya kita terbiasa dengan istilah-istilah, ya, istilah fikih. Duduk antara dua sujud itu namanya duduk iftirash. Duduk tahiyat akhir namanya duduk tawarruk. Tawarruk dengan kaf, ya. Tawarruk. Kalau duduk sila itu tarabbu'. Nah, duduk aja itu ada istilah semuanya, ya. Kalau seandainya kita di tahiyat akhir yang kemudian nanti kita akan sujud sahwi, duduknya duduk apa? Ya, ini masalah duduk iftirash dan duduk tawarruk, ini pun hukumnya sunnah hay'ah, bukan rukun, ya. Jadi na'udzubillah, kalau seandainya kita jumpai imam kita duduk tahiyat akhirnya seperti duduk tahiyat awal, jangan bapak di belakang subhanallah. Subhanallah. Kenapa subhanallah? Seharusnya duduk tahiyat akhir, ini dia duduk tahiyat awal. Itu sunnah. Itu sunnah, bukan rukun. Kalau di Mesir, rata-rata ulama-ulama kita mazhab Syafi'i duduk tahiyat akhirnya duduk iftirash. Kenapa? Rata-rata mereka gendut, besar perutnya. Kalau mereka duduk tawarruk itu agak susah. Orang Indonesia kan rata-rata langsing-langsing. Gendut-gendutnya kita dibandingkan dengan orang Arab, gak ada apa-apanya kita. Jadi mereka sulit untuk duduk tawarruk, sehingga mereka duduk iftirash, baik pada tahiyat awal maupun pada tahiyat akhir. Ya, baik. Apa itu tahiyat akhir? Tahiyat yang sudahi dengan salam. Maka yang tepat itu adalah duduk tawarruk, karena itu duduk yang terakhir. Kalau duduk tawarruk itu kita gunakan untuk duduk tahiyat awal, untuk bangkit ke atas untuk rakaat ketiga itu berat. Maka karena duduk tahiyat akhir kita ini akan kita lakukan salam selepas itu, akan kita lakukan sujud sahwi selepas itu, lebih baik kita duduk iftirash. Duduk iftirash seperti duduk tahiyat awal. Lalu setelah sujud sahwi, berapa kali sujud sahwi? 2 kali. Lain dengan sujud tilawah. Sujud tilawah hanya sekali. Ini ada sedang salat subuh Jumat, setelah dia baca ayat sajadah, di rumah dia salatnya, nggak pernah lihat imam bagaimana melaksanakan sujud tilawah. Dia sujud tilawah 2 kali. Sujud yang 2 kali itu kalau sujud sahwi, ya. Jadi selepas sujud sahwi 2 kali dia duduk tahiyat akhir sebelum dia salam. Nah, itu. Apa kita baca ketika sujud sahwi? Boleh subhanallah, boleh subhan rabbiyal a'la wa bihamdih. Namun para ulama menganjurkan membaca doa subhana man la yanamu wa la yasbu.
Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Jadi kita mengakui, ya Allah, saya ini banyak lupa, sedangkan Engkau zat yang maha luar biasa, tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ambil manfaat dari ilmu beliau. Bisa kita lihat video-video kajian beliau di Ustaz Awalul Zikri Official. Subscribe, like, and share, komen. Manfaatkan ilmu ini, mudah-mudahan amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.